kan masuk ke pori bereaksi. Nah, alkohol saya kan nggak ada apa di roti nggak ada alkoholnya, semprotin terus biasanya mati itu basah. Karena kita pasien lain kan ini bapaknya kita apa nggak tahu. Kedua, dengan kita sterilisasi kulit kalau terjadi gesekan tapi kita gesek merah sekali sampai memar atau ruang merahnya luka ini tidak infeksi karena ada bersih. Kadang ada yang kita gesek 2 kali sudah langsung kayak merah sekali kayak luka. Nah ini yang kita jaga. Harus sterilisasi dulu ini tadi ya nggak langsung ya ini ya kan udah steril ya kan? Steril udah. Steril. Dan kita pakai sarung tangan. Nah sarung tangan murah adalah sarung tangan plastik. Sensi Glow lebih bagus ya? Ya agak malah pecah. Malah pecah. Gampang robek kena Pecah. ini. Kena minyak itu. Jadi Tapi itu ya itu mubah malah itu. Mendingan ini plastik. Iya plastik Ya. yang untuk makan, makanan. Lu pasang. Ya. Kayak gini. Gue. Nah ini sebenarnya kalau pasien kita datang itu cek suhunya standar hangat berarti dia sehat. Kalau dingin sekali, terus lemas sekali, nah kita tanya, tapi udah makan belum? Oh belum, terus lagi sarapan belum? Oh belum sarapan. Nah kemarin paketnya, Pak jarang makan Pak. Padahal aku jarang makan 2-3 hari udah berarti ini kondisi kalau kita puasa tambah lemes. Nggak ada energi karena kita mau naruh energi itu di dalam tubuhnya itu sebar ke seluruh tubuh. Nah kalau gitu kita tunda puasanya, dianjurkan makan minum sama minum apa konsumsi madu jahe 2 hari 3 hari baru batasi kita puasa. Nah kalau di sini pas sakit tadi badannya hanya udah makan udah tadi pagi sarapan kemarin makan udah normal jadi kita puasa ya. Nah hanya sterilisasi dulu. Nah sterilisasi dulu Bapak berarti puasa itu ini sama ini nggak bisa tegak. Jadi ini ada uap-uap itu kalau tertiup kita jadi mual. Jadi dia punya uap-uap patogen. Makanya kalau bekam itu kan sering ada uap. Yeah. Uap patogen. Kalau uap terhisap kita mual. Lemes ya? Ya betul. Makanya kita harus tetap ini sadar jauh jadi nggak kena uapnya. Ya syukur-syukur pakai masker ya. Tapi kondisi ini nggak perlu pakai masker dan ini Steril. Kita pakai GPU karena kita mau menghindari panasnya untuk fungsi moksa. Moksa itu menatkan titiknya itu dia dengan suhu tertentu. Ini diratain dulu. Ya tahan. Ya. Berarti itu pakai yang halus ya, nggak Ya. pakai yang tajam. Ya pakai halus. Ada yang warna kuning gue itu. Halus ya. Baunya tajam. Nah, maaf ya. Ini kalau bisa kita ada kesempatan pegang gini supaya kita bahasa gini-gini tulang belakang kita kena. Kalau 1 hari atau sekali nggak apa-apa, setiap hari kita dapat 2 orang puasa. Kalau gini-gini nggak pegang ini nanti lemah di sini. Ada namanya saraf kejepit karena gerakan yang memaksa tulang belakang untuk sebagai powernya kekuatan ini pegang. Yang biasa boleh leher belakang, ini leher samping nggak boleh. Leher samping nggak boleh, leher depan nggak boleh. Karena apa? Dengan cara ini insya Allah malpraktek tidak ada. Ya. Kalau kita bolehkan leher ini Pak, kondisi tertentu kalau ini sampai memar, memar ini kan udara pecah. Nah saraf sini nggak dapat oksigen di darah kan pembuluhnya pecah. Nah, akhirnya bisa stroke, ya bisa serangan jantung. Maka ini banyak pembuluh sensor semua kan. Saat kita serangkan leher samping nggak boleh, itu leher belakang. Profesor Dr. Didi yang ahli kirikan penelitian belakangnya Profesor Didi itu juga menyarankan yang boleh itu cuma leher belakang. Makanya keruak yang dulu yang di Jawa itu banyak kasus karena dikerik sini dan sampai memar. Nah memar ini pembuluh pecah, oksigen terhambat di sensor saraf ini. Makanya yang terjadi adalah malpraktek. Makanya kerokan Jawa itu kan sekarang dinilai tidak bagus kan terjadi malpraktek. Kalau saya nggak sampai memar berarti tidak ada pembuluh pecah. Jadi ini semua fungsi tubuh masih berjalan. Nah untuk amannya saya menyarankan yang boleh kerik ini. Nah ini aja maksimal 7 gesekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pindah ke sini. Punya adain Pak ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ini
kita rasakan juga komunikasi pasien sakit enggak gitu. Nah, jangan sampai pasien sakit dipaksain nggak boleh. Berarti harus tekanan kurangi atau geser ke titik lain. Berarti harus ada komunikasi yang Iya. pasien ya. Ya, ini dirasakan kalau orang ini Pak prosok kaku dan kencang dari kasar sekali ini potensinya dari pusing, migrain, vertigo, stroke ringan. Ya. Makanya yang dirasakan Pak Surya ini kan kencang kan, itu prosok tinggi Pak. Ya. Nah ini maka dikira ini kan berarti jadi lancar, jadi nyaman kan, ya. Ini dikira ini awal lemak di sini kan karena panas cair dan keluar makanya pembuluh darah berfungsi lagi namanya. Ini sama ini sampai 7 udah selesai. Nah, setelah ini adalah bahu. Bahu ini bisa betul Pak Surya, kita sebatas tahan napas ya. Sebenarnya kita agak boleh ngomong ya, tapi ini kan ini tahan napas. Ya, baru ngambil lagi tidak tahan napas lagi. Nah, ini ngomong lagi. Ini kasar, ini kecapean, kecapean. Merah ya. Nanti kan merah. Jadi yang protek itu mesti nanti jadi cepat merah. Karena ini posisi ada kecapean, entah naik motor, entah kerja apa, ya. Nah ini kalau kenceng juga, ini berarti ada kondisi pembuluh darah yang sirkulasi tidak benar banyak. Bahkan hipertrofi kencang. Makanya orang seperti biasanya ini kencang. Bahkan kalau pegambut yang diambilkan, diberikan yang agak Katifine ya, jadi disarankan kan, sama Alparik ini untuk penurun tensi. Sama kalau kita puasa di sini nanti tensi tinggi akan turun. Jadi ilmu puasa ada bukunya ini di sini aja kan. Dengan apa? Dengan puasa itu titiknya itu bukan banyak titik tapi letaknya itu sama gitu. Ini untuk puasa boleh sampai sini aja. Terus ini area-area untuk penurunan tensi sama ya. Terus ini untuk penurunan tensi sama, jadi dengan titik pegang itu nggak berlainan. Nah, ini kan klop sama-sama, satu dari timur tengah, satu dari Jawa Timur. dari timur jauh Asia Cina ya. Nah, ini dirasakan, jadi jangan sampai kita bahasa sebatas proper ini dirasakan. Nah ini sampai merah langsung, cepat sekali. Nah kalau nggak merah jangan dipaksain merah, karena memang kalau nggak merah berarti dia nggak sakit. Maksimal 7 gosokan ya? Enggak, ini bebas. Yang Cuma air aja 7 gosokan, yang lain bebas. Tapi bebas 3 gesekan Pindah. geser. Nah, sebenarnya nggak panas. Panas karena gesekan. Yang 7 itu hanya di leher berarti? Ya. Nah ini Pak merah ini capek sekali, ya cepat sekali ya. Ini juga ini. Setelah merah berarti nggak boleh digosok lagi? Ya, jangan sampai memar. Kalau memar, pembuluh darah pecah, kita menimbulkan suatu kondisi sakit yang baru. Makanya keraan Jawa itu kan dicari memarnya. Kita memang diplesetkan, mungkin campur Belanda ya. Dulu keraan Jawa itu nggak pakai koin, Belanda belum datang ya, pakai tanduk. Begitu Belanda datang, diplesetkan pakai koin harus merah. Sama orang kecil, ya cuma makan kelapa cacingan, justru makan kelapa tua, MKTN ya, makan kelapa tua mentah, itu cacingnya bersih Pak. malahan. Jadi di situ ada semua masuk kita serap tubuh, makanya dipasarkan Belanda, oh cuma makan kelapa cacingan. Iya benar. Kalau makan memang cacingnya keluar semua, bersih tubuh. Nah ini jadi kita serap. Mungkin telapak. Ya. Makan buah sudah nasi, padahal balik ya. Iya. Dan dulu, mungkin zaman yang kita keraan pakai keraan dulu. Dan nggak sampai merah betul, mungkin belanja itu kan ininya orang Indonesia nggak sihat, apalagi kopra dulu dibawa ke Eropa semua gitu. Nah itu ceritanya. Nah setelah bahu selesai, ini bahu ke samping Pak ya, bahu ke samping selesai. Ini tulang belakang. Mengapa tulang belakang? Ini otak itu prosesor komputer ya. Terus komputer itu perintah organ ini yang perintahkan dari otak. Didesain di otak ini. Ini prosesor, ya. Prosesor, terus ini kabelnya untuk perintah ke semua organ ini diperintah melalui otak, kayak sistematis ya. Nah, ini jalur perintah ini kita amankan, kabel-kabel perintah, kabel saraf ini kita amankan dari leher terus tulang belakang. Nah, kita amankan ya. Jadi supaya perintahnya itu jelas ke tubuh ya. Nah, ya sakit ya. Enak. Wan. Kanannya pas banget. Ya, jadi selama dia nggak sakit nyaman terusin. Nah, ini kan tergambar karena setelah ini adalah sisi. Nah,
kita mengalami jalur perintah saraf. Jadi saraf ini organ dari ini sarafnya ini menyebar ke kiri kanan. Jalur saraf kita amankan dulu. Ini ada ginjal ini. Terus kirinya. Nah ini pegangnya genggam gini ya, kita gini kalau jari kita capek pegang begini, jadi yang kerja itu tangan kita yang dorong tangan kita. Oh, tapi pas ini aja kita pakai jari ini, jangan terlalu tekan, ini kan sudah banyak saraf ya. Cek pakai ini aja jari, tekan nanti ujung jari kita. Nah, pelan-pelan ke tangan kita. Kalau ini full punggung pakai genggam kita, nah pasang. Ini sama ini kecapean, ini rasa kecapean. Ya. Jadi semua arahnya ke bawah. Jadi saya pernah puasa, titik parunya itu gelembung, merah ke hitam. Titik paru kiri kanan, terus titik jantungnya juga gelembung sipit. Ini juga merah semua. Saya kaget. Wah ini kok indikasi ilmu kok paru-parunya ada parah, jantungnya parah. Dia gimana aja, saya kan tanya dia nggak jawab. Nah setelah mau pulang dia bercerita aja, aku tuh gangguan jantung, kok jantung bengkak, udah rutin ke dokter jantung. Oh, tapi parumu juga loh, Pak Misti. Nah, almarhum ya, sebulan selesai terapi meninggal. Parumu ya, lu masa sih parumu sehat, nggak apa-apa kok. Dibaca dokter paru, karena dia bisa nebak, saya bisa nebak dia sakit jantung. Ya nggak percaya, buktiin cek dokter paru, masa sama dokter tuh suruh ke lab. Di lab cuma ternyata keputusan dokter ahli terpok kanker paru stadium 4. Dengan data ini kita tahu loh, kok ini gelembung agak merah kayak hitam, paru ini kenapa nih? Jadi ada kanker paru stadium akhir yang ada cairannya siap 3 pekan diambil, terus semakin ini 2 pekan, terus 1 pekan dia meninggal karena stadium akhir. Jadi dengan puasa ini kita bisa deteksi kondisi seseorang. Makanya Abah yang pesantren Babusalam 4 Jenang itu kita terapi, kok nggak ada merah mah tidur, Bapak ini sehat sekali. Gitu. Nah, ini nanti kalau ini merahnya merata, oh kita nggak bisa deteksi, berarti dia masuk angin. Sebenarnya. Kalau merahnya yang merata, acak, berarti yang merah mana yang itu yang gangguan organ. Artinya semuanya merah aja. Nah, Masuk angin. masuk angin ya. Oh, masuk angin Pak. Masuk angin. Angkat Pak Bre, angin banyak tuh. Nah, ini jangan sampai nggak ada minyak ya supaya nggak ada gesekan panas. Nah ini tetap apa sih ini supaya kita stabil dan pasien juga ada transfer energi. Kalau ETCM itu kan tapi sedang transfer energi jamnya ke pasien. Memang benar, jadi dibuktikan oleh tabib-tabib yang di grup kita itu memang betul ada transfer energi. Akhirnya terapis itu harus sehat ya, jangan sampai lemes, kenapa orang tambah lemes. Nah ini diulang lagi semua. Nah yang merah mana? Tanggal muda. Ini titik lekor sama titik paru merah. Terapinya tanggal muda jadi sehat terus. Iya. Nah, gitu ya. Abang. Nah ini titik lebar ya, titik ginjal agak berat ya, bukan rusak berat ya. Nah ini merah. Jadi kondisi makanan minuman banyak pengawet atau kurang yang alami. Bukan mie. Ya apapun jenisnya, beras juga agak bagus ya, beras kan pupuknya banyak. Ini nah rasanya rasa. Zat gulanya tinggi. Kita ginjal dan iya. Itu kalau ada gerinjal-gerinjal itu kenapa Pak Ustadz? Jadi ini tuh tubuh tuh memberi sinyal. Kalau orang demam tubuh jadi berarti ada serangan virus atau serangan. Nah tubuh ini beri sinyal juga, kalau kita puasa ini merah di sini berarti ada gangguan di sini, bagian sini, ngasih sinyal. Nah ini kan ilmu dan ini sudah dibuktikan beberapa kasus cocok ya. Nah ini dominan, cuma paling dominan adalah kecapean ya. Ini kan parunya nggak terlalu merah, nggak ruam, nggak masalah ya. Jadi ini sedikit aja.
Jadi ini peta organ itu nggak harus tepat di paru, nggak, kadang-kadang ini kan ada sedikit belajar sedikit ke level. Jadi ini cuma basic untuk kita ada gangguan nggak situ organ itu. Ya. Oh berarti ini kok ini merah sekali itu kan di dalam ini merah sekali, kita mau berarti gangguan ginjal. Kalau perempuan-perempuan yang mainnya tuh sakit, waktu kita ini ya ke orang tua, Bu tolong puasa seperti saya contohkan, coba nanti di sini tuh rasanya apa, dan merah enggak. Buktinya memang kayak main sakit di puasa ini mesti sini bagian ini kasar dan merah, rata-rata gitu. Jadi baik reproduksi. Prostat juga sini. Nah terus Di bawah ketiak itu nggak boleh ya, Pak? Di bawah ketiak di puasa boleh nggak? bau. Bau keteknya maksudnya. Ini cukup aja ini segini aja cukup ya. Ya. Ini tahu ya, ada kaku ya nih. Jadi di sini tuh refleksi gangguan organ di sini. Jadi kalau organ di sini banyak ganggu itu kaku ya. Terus kalau saya yang jelas kakak saya itu paru yang merokok berat, sering batuk, saya bahasa ini mesti melembung. Saya kan rokok berat itu susah ya. Tapi saya juga suka bahasa, kenapa saya buktikan melembung lagi ini paru. Jadi dia kurang minum nggak, sama kena paru, kena lever, kena ginjal, ternyata itu terbukti. Nah ini setelah ini bisa kita mendeteksi peta organ apapun ya, nanti baru kita melangkah ke tangan. Nah tangan itu ya, tarik ini ya. Jadi jadi kita atur nafas, nafas yang jauh ya, supaya kita nggak kena uap-uap yang keluar dari tubuh. Posisi kita senyaman mungkin dan supaya kita tidak gampang capek ya. Kalau kita puasa terus posisi kita nyaman, kita gampang capek ya. Kalau sehari satu orang udah kita banyak panggil, nanti sehari 3 orang udah, nanti kayak PHB itu sehari bisa 3 orang, akhirnya udah biasa ya. Nah ini Pak, kalau ini merah sekali itu bisa dilanjut ke basah. Oh berarti inilah keluarnya. Jadi dengan ini kita juga dikasih petunjuk. Oh jadi keluarnya itu kamu keluar paru sini, kita jadi tipe kamu. Selesai. Kita diagnosa. Kadang garisnya kita kurang tepat, dengan ini udah akurat. Orang yang di Alumni Jawa Timur itu udah pakai ini sebagai titik bekam. Dan ini betul-betul efektif, betul titik keluar semua. Ya. Nah, ini sama. Nah, ini kalau sini tuh kasar sekali, protek-protek dan merah, berarti ini kualitas peredaran darahnya banyak sumbatan. Menghadap sana. Jadi kasus tadi yang lahir bisa diulang lagi sekali lagi, nggak apa-apa Pak. Jadi ulang 2 kali ya. Nah terus kita naik ke tangan sampai dada itu satu langkah. Nah, supaya kita nggak capek, ini gimana? Jauh, ini napas kita jauh sama pasien kita aman. Nah ini bagus Pak, halus. Kadang orang kita ini protok banyak. Ini udah berarti dari dada ya, nariknya dari dada ya? Iya dari dada. Dari dada langsung ke tangan. Nah, jadi ini sumbatannya sedikit Pak. Enggak, mutusnya di. Jadi peredaran dia bagus. Kolesterolnya juga nggak terlalu tinggi, bagus sekali. Ya lembut dia rasanya. Kasih tisu biar nutup hidung, kasih tisu biar nutup hidung karena minyaknya itu minyaknya menyengat. Nah, Balik dulu. Udah capek. Jangan masak ini. Nanti kirim ya itu ya video. gimana? Balik ini istri ya. Hanya pusatnya ya. Balik ya kemana? Dia nggak Saya mau. udah tahun ini. Hah? Kamu lah. Alam.
Jadi ini jembatannya masih aman ya. Ini baru merah tapi langsung aman nggak kasar sekali. Tapi kalau ini kasar sekali merah berarti kondisi pembuluh darahnya jelek sekali. Jadi di sini jelek, yang bahaya dari jantung sama di otak. Tapi itu banyak yang sakit kalau digosok. Nah itu tadi rasa begini jembatan. Jadi ini sebenarnya protek dari kondisi pembuluh darah yang ke tubuh lain atau jantung, otak. Makanya kalau kita bahasa ini kasar sekali bahkan sakit, kita harus menormalkan kolesterol kita. Gitu. Kolesterol itu tidak karena kolesterol itu juga karena pengawet itu juga penyebab kolesterol. Kalau kita banyak pengawetnya itu kolesterol. Sekarang tahu aja pakai pengawet. Apa yang nggak pakai macam? Beras aja pakai pengawet sekarang di pemutih. Nah ini yang jadi penyebab kolesterol tinggi. Ya. Jadi benar lagi Ustaz Surya ini makan apa singkong aja atau telo aja. Itu yang benar malah karena tanpa pupuk, tanpa pengawet itu enggak orang ganti. Sekarang beras itu pakai pemutih, pakai pengawet enggak supaya enggak kena bubuk ya. Jadi kita bisa merasakan ini krosok kasar, wah pembudarannya kan. Jelek ini bagus lembut. Cuman ada jembatan ya. Krek ya. Hangat nih. Panas. Iya panas. Nah, ini kita sering komunikasi pasien kalau pusing enggak kadang pasien tuh bilang udah makan padahal belum makan. Nah itu yang kita terjebak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Hati-hati ya, makasih. Hati langsung pulang, jangan main-main. Jadi kadang-kadang pasien tuh bohong yang kita udah makan. Nah inilah cirinya pusing, berarti makan. Kalau pusing stop minum makan. Jadi tidak bisa kita teruskan. Jadi bohong dia udah belum makan gitu ya. Banyak ngomong gitu terjadi. Nah ini cuma bahasa. Jadi dengan metode ini cuma itu kan kena apa akupresur, kena apa buasa ini ya sama ya. Sini. Nah, terus apa tangannya? Jadi yang parah tuh ini kosok ini lembut. Nah terus ini setelah jari juga kita basah, ini penyembuhan di sini. Nah kalau banyak gangguan organ dalam ini tuh di sini sakit semua. Ini kena semua. Bagus kalau ini sakit semua itu bisa 3 kali karena ini ada pengobatannya. Nah ini kalau tangan selesai, nah terus ini supaya imbang tangan kiri ya. Sama kalau dia penyakit jantungnya gangguan ini juga satu ropek merah semua cepat kan. Ini kan lembut. Kalau pakai minyak kayu putih malah boros juga ya. Boros tapi Karena dia tidak licin kan. Apa dicampur ini tadi yang pakai apa? Minyak telurnya. iya, yang minyak telon. Atau apa namanya? Kombinasi minyak telon. Body oil tuh. Oil. Lebih enak, wangi enak, kalau baik. Panasnya beli oil. Enggak, hangat dikit sih. Ini bukan baunya aja, harusnya saya bilang. Nah ini dia dada kiri lebih parah daripada dada kanan ya merah. Ini juga ini keras ini Kiri jantung kan? ini jantung. Ini Makanya tadi ya, Mas, agak apa? Keringet tantangannya. ya ini Ya, merah tadi telapak tangan. ya. Nggak mual. Enggak bau. Bau. Tahan nih. Yang mati dia ini. Ya ini jembatan, benar. Titik apa? Merah dan jantung apa semua jembatan tadi untuk jantung. Nah kasus ini berarti
Misalnya makanannya dijaga ya dia, makanannya dijaga ya. Makanan jaga. Wah, Ini dan ini beda. Jadi yang kiri betul-betul Grijil. nah, grijil kasar. Terus jauh sekali dari yang kanan. aduh. Ini lain sekali. Ini. Kormanya asli nggak sih? Tapi ini nggak sakit ya, nggak sakit ya. Loh, tapi merah semua. Berarti ada masalah. Enggak, jadi ini intinya berarti kalau puasa kita udah nggak terlalu kenceng gitu. Jadi nggak sakit tapi merah semua. Jadi puasa kita Angin berarti. Nah ini sumbatan semua, ini sumbatan. Kalau masuk angin itu jadi merata ngeblok, kalau ini sumbatan, ini sumbatan. Ya. Ngajarin dulu ini ya. Iya, ini plak-plaknya kan digerus ini Pak ini. Tapi yang sini tergerus, yang di dalam ke atas jantung belum tergerus, makanya makan dijaga, sering makan bawang putih, madu, timun, penghancur plak-plak. Kayak Pak Surya tadi juga sebenarnya kasusnya kan dia banyak kolesterol ya, makanan makanya misalnya 3 hari makanannya apa aja, oh banyak daging, oh ya udah. Sama. Sakit dong? Sakit digerus. Nah, ini cukup sebatas gini ya. Ini yang tangan tadi ada pakai gerigi. Geriginya mana ini? Ya, tadi samping ini yang tangan ada kayak gini. Gerigi ada fungsi merefleksi. Tadi kan di kuasa udah nih. Tapi apa gerigi? Nah, fungsi merefleksi. Nggak sakit ya? Nah, ini cukup seperti itu ya. Ini cukup seperti itu aja puasa ya. Jadi kita lihat ya, jadi bagian titik jantung bagian kiri yang bermasalah ya. Nah ini setelah ini kita lanjut puasa rambut Kepala. ya kepala. Perut nggak? Perut. Kalau punya ilmu Pak, ini kepala itu gosok udah gini-gini. Peruyah kemarin di Parung ya waktu hari berapa tuh? Peruyah saya gosok kepalanya itu akhirnya menjadinya jadi harimau. Itu. Iya. Reaksi. Makanya berarti dia pakai apa? Pakai kodam ya. Jadi kalau kita tidak punya apa-apa di kepala itu gosok nggak perlu ini. Tapi kalau punya bawaan kodam apa di kepala itu sakit sekali. Ini untuk memelancar peredaran darah. Jadi arahnya ke bawah semua, yang atas arahnya ke depan. Ya. Yang arahnya atas ke depan, yang lain ke bawah. Nah, setelah selesai pakai ini, kita bisa pakai sisir tadi Pak, yang kita kasih ke Ustaz Surya. Ya. Bisa pakai yang begini. Ini untuk fungsi merefleksi. Nah, Otot kepala. titik refleksi kepala. Bagus pakai sisir, ini nyaman banget. Nah, sisir kita ini gini. Arahnya semua sama ke bawah. Selama dia nggak kesakitan, berarti tekanan kita cukup. Enak. Berarti awalnya pakai biasa aja. Ya, awalnya pakai ini, yang rata ini. Ini fungsi untuk meraca peredaran darah. Yang grip ini untuk merefleksi titik refleksi kepala. Kepala kan semua kan titik sarafnya luar biasa, makanya harus kita stimulasi dengan yang tajam ini. Cuma begini aja, udah terasa efeknya ya. Nah.
Nah, paling nyaman pakai sisir. Iya. Nah, ini kayak atas ini kayak rambut bayi tumbuh ya. Jadi kalau samping sama belakang ke bawah, atas ke depan, kayak rambut bayi tumbuh arahnya. Kalau dirapi gitu cekek-cekekan, berarti ketemu banget ya. Iya. Nah, cukup. Jadi dengan kasus ini tadi yang lemah di apa? Gangguan di sedikit leher sama ginjal yang sebelah kanan ya. Sama ini ada jantung ya. Jadi lemah itu ingin ini Terapi makanan. puasa itu berapa kali dalam sebulan bagi yang sakit gitu? Seminggu sekali kalau emergency seminggu sekali. Seminggu sekali. Kalau untuk jaga kesehatan, Ya, sebulan sekali. Tapi kalau terapis harusnya 2 minggu sekali di puasa. ngilangin lelah juga. Lelah juga membuang tadi yang negatif kalau Kita kan bisa puasa sendiri, Pak. Nggak Beda ya? beda. Tidak. Kayaknya deteksi yang non medis itu juga nggak bisa sendiri harus orang lain. Iya, benar. Tapi kalau misalnya kita puasa sendiri aja. Bisa tapi lebih kuat. Kita kan kadang-kadang energi kita kurang. Kalau yang bahasa orang lain kan ada tenaga energi. Nah, Kalau kita sendiri memakai rasa-rasa ya. ya. Suruh mijit ya. Nah, ini udah selesai. Nah, terus kalau kaki ini aja ceritanya kaki ini ya. Kalau kaki ini tetap bisa ini diguasa. Nah ini kena minyak semua ya. Nanti kalau kita kaki guasa. Ini tujuannya kan melancar peredaran darah ya sampai gini. Ini penting nih kaki ini. Nah, penting. Untuk laki-laki gitu ya. Ya betul. Ini pakai celana nggak ngefek. Bukan. Ini kan cuma caranya aja. Terus pendek nggak, Mas? nggak jangan. Ini sampai serius ini juga penting nih. Ini lipat ini penting nih. Tutup. Nah ini penting nih. Nah. Bawah lutut. Terus ini cuma kena semua ya. Kena semua. Sama ini kalau semua. Nah ini sama dengan tarik ke ujung semua. Nah. Ini juga sama, harus ke ujung. Ya. Terus ya ini supaya enggak. Nah, ini ke arah ujung. Terus ini juga ini. Nah, terus kombinasi dengan ini. Nah, yang ini. Ini jantung ya. Ini banget ya jantung. Dingin. Ini bener Iya, sih. keringet dingin ya, Mam. Keringet dingin udah lama keringet dingin. Jantung. Dari makanan apa? Iya, makanan. Kalau tadi sih sering. Nah, oh bener, ada organ tengahnya gangguan. Tadi kan saya bilang lever ginjalnya gangguan. Ini area organnya keriput gangguan. Keriput, iya. Ini beda kan ini keriput, ini enggak keriput. Jadi ini area organ itu ini area organ belakang, di pembuangan dan sebagainya. Ini area organ tengah, ini area organ atas, ini kepala kan. Gini aja simpelnya. Iya. Ya. Ini tengah. Nanti aku refleksinya. Ya, betul refleksi. Itu keriput tuh. Ini keriput, jadi tadi organ dalamnya tengahnya kena lever ginjal tadi ya kurang bagus. Bukan lu ngepakin Al-Quran. Oh, bukan. Oh, Andi beda. Oh, ngepakin korma. Itu solusinya gimana, Pak? Iya, Makan jantung pisang. Jantung pisang. Iya, itu obatnya. Gitu. untuk jantung ya. Obat jantung. Satu lagi ya, Kan kayaknya. dimasak tuh jantung pisang di itu enak. Iya enak. Enak dilalap aja enak apalagi di sayur. Yang muda. Gila lu timbangan langsung. Itu sama sambal. Ya, jadi ini kita ketahuan, jadi organ dalamnya tuh Golongin ini lemah ya. Organ itu bisa pencernaan ya, apa lever, bisa ginjal ya, bisa lambung, lemah. Nah, kalau pulang bisa nyasar ya. Nah, ini gini aja terefleksi udah. Berarti ini nggak ada yang sakit, berarti dia medisnya nggak ada, gangguan non medisnya nggak ada. Jadi sampai sini nggak ada yang sakit. Nah, jadi nanti perbaiki jantung dulu sama lever ya. Kalau lever itu tidak boleh makan yang asam, manis, apa pedes, pengawet, apa udah lever ini sisirikan. Sampai yang pahit-pahit. Pahit nggak Lever. Liver sama ginjal nggak boleh. Oh, manis gini ya. Berlawan Madu sama pahit diabetes juga ya. nggak boleh. Kurma azwar. Anjir. Kurma aja. Sukari kalau enggak kurma aja. Ya saya kan turun kayak diabetes gitu dari keluarga. Jadi malah ngurangin manis. Gitu kali ya. Jadi Manisnya jangan manis gula pasir. sering jadi Jangan dia gula jadi pasir. enggak jadi dirubah gitu. Gula udah enggak, jadi madu sama mungkin yang pahit-pahit juga. Ya, madu jangan, sekarang banyak madu palsu, kecuali
sanatnya madu tahu, yang buatnya tahu, nggak apa-apa. Sekarang madu itu palsu banyak. Madu. Nah, cari madu. Kalau enggak ya korong aja udah ya, itu diputir itu. Ada yang asli itu kalau yang di rumah piring terbang Wih, dibawa ke rumah. udah asli dia. Ya. Nah, ini kasus gitu, perbaiki lever sama jantungnya ya. Ini sama kanan kiri. Keriput yang kanan. Oh, keriput yang kanan. Hitam, keriput yang kanan. Tapi hampir sama. Oh. Ini berarti kalau sampai ini pecah-pecah di sini berarti memang pembuangannya usus besarnya gagal ini nggak pecah, nggak masalah. Cuma di tadi lever sama ginjalnya lemah aja. Jadi peta tubuh itu orang yang sehat ini tercermin dari kulitnya. Saya pernah makan, saya coba 5 hari itu Indomie sama nasi terus. Ini kulit itu keriput kayak orang tua, kering. Keriput. Kimia dari Indomie. Nah, wah, berarti ini aja baru 4 hari 5 hari. Gimana orang yang makan Indomie sampai berbulan-bulan kayak apa? Santri kebanyakan. Iya. Nah, Santrennya iya. anak saya itu kan hampir tiap bulan langganan. Udah cukup. Sampai kesurupan segala. Rambutnya stop iya stop ini di stop, wah udah alhamdulillah udah nggak kedengeran sakit laporan. Terus tiap minggu sakit. Itu yang saya cek di pesantren gitu loh. Kok gangguannya organ pencernaan sama ginjal semua nih. Lever Indomie-nya nggak kira-kira sebulan 2 bulan tuh full tiap hari. ya gitu. Oh praktis tuh, mas saya cari yang pedes yang penting apa pedes. Ya. Jadi itu aja puasa. Jadi kalau kita didik ke santri daripada berobat jauh-jauh udah puasa aja. Simple ya. Dan Penyakit apa aja tuh ya? Ya. Kalau di buku Gua Sajinya itu 450 jenis penyakit Bisa diobati. kecuali yang tidak bisa organ rusak, gagal ginjal, rusak. Diabetes yang udah luka itu harusnya dilintah ya. Gagal ginjal nggak bisa, diabetes luka nggak bisa. Terus stroke yang pembuluh darah pecah itu kan organ rusak, pembuluh darah pecah kan harus diganti sel-sel yang baru, itu nggak bisa dengan biasa. Jadi yang tidak bisa itu ada yang pertama organ rusak. Dan kelebihan zat itu kolesterol asam urat tinggi. Samurat, Pastu itu harus dibuang darahnya di venanya pasti paling cepat ya. Atau bengkak karena diabetes, bengkaknya kan ini timbunan semua gulanya. Ini kan puasa nggak efektif, harus dibuang gulanya, dibekam aja, sedot terus. Kalau memang ya ini ada beberapa indikasi yang ada yang bolehkan gula itu, orang gula yang bengkak itu sedot, ada yang nggak bolehkan. Tapi yang pernah praktek juga sedot itu kempes dia nyaman, ini dibuang semua. Walaupun nanti akan keisi lagi. Ini bengkak bisa gula, bisa gagal ginjal. Tapi kalau gagal ginjal itu udah repot. ya itu sementara nyaman sementara ya, tapi Iya. hari ini datang Jadi, lagi. Sumbernya kan karena ginjalnya rusak, nggak bisa ya. Jadi organ rusak nggak bisa. Kelebihan zat tadi nggak bisa, tadi kolesterol asam urat tinggi memang harus divaksin ya. Terus kekurangan zat nggak bisa, loh orang nggak makan nggak minum di puasa nggak ada Puasa, efeknya, Lemes ya. Ya. Terus terakhir adalah orang yang serangan virus itu misal virus atau bakteri itu tidak efektif di puasa, harus dengan viral juga. Ya. Misal virus tipus ya atau bakteri tipus salmonella itu nggak bisa di puasa orang efektif, tapi dan di puasa kita ini pinggangmu kiri kok kasar sekali, merah sekali, mau hitam, nah itu serangan virus di usus besarnya, tipes atau bakteri. Jadi tidak bisa puasa. Ya puasa cuma menunjukkan deteksi itu memperfungsi lain, tapi bakterinya harus pakai virbalnya yang mungkin kapsul cacing itu ya dan sebagainya. Atau virus corona di puasa ini memar semua, memarnya merah agak biru, itu kena corona. Nah, ini pengalaman dari teman-teman juga. Jadi di puasa kok laporan ke saya kan banyak peserta itu puasa laporan ke saya, Pak. Ternyata kabar berikutnya dia positif COVID. Jadi ini puasa tuh merah kayak biru dan mukanya yang positif COVID itu mukanya merah semua, membara. Itu udah COVID. agak hitam. Iya betul, itu COVID ya, membara agak hitam itu udah COVID. Nah, inilah di puasa. Jadi selain itu 400 jenis keluhan untuk sakit itu dengan puasa efektif. Itu tidak sebatas organ rusak atau tadi kelebihan zat, kekurangan zat atau serangan virus ya. Nah itu yang nggak bisa itu aja. Kecelakaan, cedera
tidak bisa patah tulang. Tapi kalau sudah keselio ketarik itu dengan puasa boleh, insyaallah. Insyaallah. Coba, Pak Surya mau coba. Secukupnya kawan. Sekian udah malam. 11. Ini mau ngapain buka baju? Ini minta disemprot. Anget ya. Kalau ngedemo bisa Pak. Hah? Ngedemo. Oh, dema. Bentak gitu. Bangga karena apa? Kan bukan karena ginjal bocor, gagal ginjal, ginjal juga atau ginjal Untung ayo, tahu kalau tua itu dua-duanya. Dia ada diabetes juga. Oh iya, diabetes. Jadi edemanya karena diabetes. Itu yang bagus ya lintah sama herbal. Udah. Jadi kalau puasa dia perbaikan organ pankreasnya ya di sini, terus perbaikan fungsi tubuh yang lain. Bisa dipuasa tapi bukan untuk edemanya, tapi perbaikan fungsi tubuh yang lain. Jadi saya pernah gagal ginjal cedera saya puasa. Saya nggak bisa perbaiki gagal ginjalnya, tapi setelah pertanyaan saya puasa, saya hawannya adem ya, sekarang hawannya dingin ya loh. Tadi kan sama aja, berarti selama ini dia tidak bisa merasakan hawa dingin atau panas karena saraf-sarafnya pada mati. Dengan di puasa semua sarafnya berfungsi, semua kelenjar berfungsi, dia merasakan sekarang hawannya dingin ya. Nah, akhir puasa harusnya minum. Rasanya air kayak gini. Ini orang gagal ginjal. Tadinya nggak ngerasain. Nah, makanya dengan puasa ini kita tidak bisa menyembuhkan gagal ginjal, tapi kita meningkatkan fungsi tubuh yang lain. Jadi nggak apa-apa, keluarnya bangga puasa full body, karena kita ingin yang ganggu dia itu semua mobil servis semuanya. Jangan Pak ini knalpotnya ini padahal bannya udah susah atau kaburannya kotor, kelannya knalpotnya bocor, berarti udah kita servis semua, pulang dari kita dia nyaman gitu. Dan tidak ada malpraktek selama tadi ini, jangan dari samping atau orang yang masuk angin duduk itu sebenarnya jantung koroner. Lah, jantung koroner nggak kita puasa, lainnya tidak camat atau meninggal di setir, atau di podium meninggal. Sebenarnya di puasa kita nggak meninggal, tapi pas meninggal kita puasa kita disalahkan gara-gara di puasa meninggal. Iya. Karena kita nggak ada yang memar Pak. Ini kan nggak boleh memar, ini nggak boleh ini terus ini nggak boleh puasa, ini nggak boleh memar, jadi aman. Lalu kita kecelakaan berdarah aja meninggal, masa diginiin meninggal. Jadi nggak ada. Jadi pas kebetulan kan dia jantung koroner, nggak terdeteksi punya gangguan jantung. Pas kita puasa, pas itu gangguannya memuncak meninggal. Nah saya pernah ini puasa juga orang ya kenalan Pak, dia nyatanya di Lampung, ceritanya dia menurut saya, Mas jangan lupa, gimana Pak? Saya itu udah divonis gagal jantung Mas. Ya Masya Allah Pak, gimana sih Pak? Saya udah notaris, ini warisan sudah saya serahkan anak-anak, tapi saya udah di rumah sakit 2 hari itu habis 7 juta lagi gitu. Tapi saya tuh ingat Mas Handoko, ya gimana Pak, saya ke Lampung, ya Mas, saya ke Jogja aja. Nah, dia di Lampung ke Jogja, terus ke hotel, kita ingat ya dari siang kita ketemu, terus nanti puasanya mau bagus malam ya. Habis sisa saya puasa. Pernah puasa tuh dia muntah banyak sekali, muntah. Tapi saya tahu nggak masalah kan muntah itu ngurangi beban, dia gemuk. Jadi ini sampah. Dengan muntah itu enteng. Ya enteng betul Pak. Nah setelah puasa nyaman dia masuk. Nah habis subuh dia nelfon, Mas, gimana kabarnya? Baik, ada apa Pak? Aku tuh tadi malam kalau cerita jorok. Kenapa Pak? Tadi malam tuh BAB itu super banyak, super bau, gak hitam semua Mas penyakitnya. Iya. Tapi setelah ini Mas, saya tuh yang salahkan di dada itu nggak ada. Alhamdulillah Pak. Memang saya puasa Bapak tuh gangguan jantung tuh saya nggak ada hitam di titik jantung, nggak ada merah, dada juga nggak ada. Oh gitu Mas. Iya. Tapi saya mau cek ke Panti Rapi kan rumah sakit di Jogja. Nah setelah cek itu dia tidak ada gangguan jantung seperti yang dicek di Lampung. Jadi gangguan yang gemukan ini harus dibuang. Jadi ini nyampah. Detok Pak. Ya, betul. Nyampah akan rongga jantung. Jadi setelah jantungnya keganggu, nggak bisa gerak. Dari lambung itu ya Pak. Nah ini kasus jantung saya tuh nggak sekali 7 orang kasus jantung sama. Intinya dia harus buang isi perutnya. Setelah itu jaga makannya. Kalau udah dia buang isi perutnya itu tekanan jantungnya nggak terganggu. Rongga itu tekanannya udah bebas. Makanya asam lambung itu, asam itu yang tinggi itu jantung bisa kena, bisa menjadikan juga pusing, macam-macam. Tapi yang jelas dia nekan dada, nekan rongga jantung bergeraknya
keluasan, makanya terus janjinya keganggu. Nah, ini yang sebenarnya ada juga tetangga sama lu, lo apa sakit mas aku kena jantung nih, loh minta kuasa kan orangnya loh sekarang gini aja, bobotmu turunin 10% aja ini. Dia nggak yakin, terus ganti dokter jantung lain sama di dokter jantung lain itu kasih pil, pokoknya dia itu supaya kurus. Setelah turun hampir 8 kilo 10 kilo, yang keluhan sakit jantung itu nggak ada. Sehat ya. Sehat. Ini gitu. Ya. Kan dalam Islam kan kita makan minum jangan berlebih gitu. Udah ya berhenti jantungnya itulah menjaga organ dalam itu tidak gitu. Nah ini kasus-kasus banyak sekali, tapi yang jelas dengan puasa itu kalau kita dengan benar itu manfaat. Yang paling juga saya rasakan berat tuh ada orang juga nggak bisa tidur dah 2 minggu, dokter udah ganti sampai 3 kali. Dokter juga nyaring kan ke rumah sakit, tapi kan itu dia nggak ada BPS, nggak punya apa nggak. Nah, terus datang tapi kalau tidur cuma di kursi sanjal ini aja, tidur aja aja. Saya puasa, ini kencang sekali, saya takut. Ini kan berarti kan resiko apa? Resiko pecah atau stroke. Saya puasa pelan-pelan, cuma berapa jam. Saya fokus di sini kan apa? Ini sumbernya di sini ya, nggak bisa tidur sama sini. Nah, seberapa 20 menit selesai itu coba. Tadinya gini nggak bisa, coba dilatih. Ini bisa mengangguk, bisa coba mengangguk nggak bisa, terus tadinya nggak bisa, yang itu nggak bisa gerakan, ini sakit sampai bisa, coba sekarang mulai berbaring, alhamdulillah berbaring bisa. Nah, ini dengan puasa yang tidak bisa di cover dengan obat farmasi kan, dengan puasa cepat. Nah nanti sampai rumah makan bawang merah 8, bawang putih 1 ya, karena itu arah dan untuk sini ya. Nah dapat 3 hari itu makan itu jam 12 itu komplain dia tuh BAB nggak, sakitnya nggak ketulungan kok, komplain berat. Nah komplain berat kan jam malam jam 11-12. Nah paginya itu jam 9 tangga dia teman kakak sini telepon ngabari orangnya sekarang ikut kerja bakti. Sehat setelah dia BAB banyak. Paling sakit yang ketulungan gagal makan bawang merah yang banyak itu, bawang merah kan banyak kan buat detox buang. Itu langsung keluhan jantungnya nggak ada, langsung iya bisa ikut kerja bakti. Nah ini jadi keluhan jantung yang berat itu karena sikap kita tidak tahan dengan makanan diperbanyak terus, ini yang kena jantung. Nah ini kalau banyak praktek kan banyak pengalaman, bisa cerita lah ya. Nah yang cukup teruskan juga ini ada akwat, jadi yang orang Bojonegoro pilih nawarin gula darah tes loh. Waktu saya tidur tetap bandel ya, saya buka dia tidak gini, apa sih Pak, ini Pak kita sini coba ini tanganmu mana, nah kamu itu banyak makan gorengan ini terusmu tinggi, loh Bapak kok tahu tanpa alat. Nah ajarin ya. Nah sebelum saya mau ngajarin, Pak ini teman saya itu sering pingsan Pak, ini rumahnya Bojonegoro gimana Pak, enggak tahu berarti sering pingsan. Terus baru saya puasa gini pelan sedikit aja, enggak belum sampai 2 menit itu sakit Pak kenceng. Wah ini kan bahaya Pak, itu kan bisa stroke kan, jembatannya udah luar biasa. Saya berhenti minum teh manis ini sampai 2,5 jam Pak. Saya kasus gitu Pak, sakit Pak, ini lagi saya nggak sakit, terus yang ini semua selesai puasa. Dia ngasih kabar pokoknya Pak enak Pak, 1,5 bulan dia itu tidak ada keluhan. Nah terus ngabarin ini Pak saya kambuh lagi, saya takut Pak nyawa Pak. Saya kamu tidur jangan di lantai, pakai kardus, makan dijaga supaya kamu nggak sakit lagi. Tapi itu di Manggar. Nah, terus sudah kambuh lagi datang ke saya takut nyawa resiko. Betul Pak, ini baru biasanya Pak kayak mau stroke sakit. Enggak. Jadi tapi ya alhamdulillah Allah jalan, orang itu nggak sampai malpraktek puasa. Tapi saya takut itu udah yang masa kritis itu masa kritis. Nah ini betul kalau Mas Adi bilang kalau aku jangan. Nah tapi karena orang itu minta tolong Pak, kasihan nih Pak, keluarganya nggak ada nih di Bojonegoro, nggak punya uang, itu kita puasa. Boleh Pak, tapi nggak dijaga 1,5 bulan lagi kambuh dengan orang sama. Nah itu puasa. Ya. Alhamdulillah manfaatnya banyak ya. Kurang
setelah habis puasa nggak boleh mandi ya. Mandi 2 jam, kalau mandi pun pakai hangat. Kadang-kadang ada yang langgar. Kita untuk demo pelatihan jam 4 ya pulang kan, kita selesai. Nah, mandi jam 5 jam 6. Mandi kumur tuh kayak selanjang Kedinginan. Nah, Pak, badan saya gini loh, kamu gimana? Terus akhirnya, kamu ngapain nih? Habis pulang, habis puasa ini. Saya mandi Pak lah. Tadi saya pesen jangan mandi. Jadi kayak serang jangan beberapa itu berat. Nggak boleh mandi. Ini yang kadang-kadang kita ringan tapi disepelekan gitu. Nggak boleh mandi. Kadang juga nggak mandi, kadang habis pelatihan, habis demo pulang naik motor hujanan sama. Makanya itu di Solo juga ini pokoknya habis puasa jangan kena air ya. Tapi ada yang nekat pulang ke motor seminggu. Yang ini yang kita sikapi tadi ya, puasa nggak ada efeknya kecuali tadi yang penyakit jantung aja, jantung koroner masih hidup. Ya kita nggak tahu orang penyakit jantung koroner, orang datang kita nggak bawa data jantung. Kemudian tadi jangan sampai mandi setelah puasa. Itu saja. Nanya itu 2 jam ya. 2 jam. Ya kalau memang badan agak kedinginan tetap mandi pakai air hangat. Cukup Ya. jam 11 luar biasa. Ya,